Morgan Stanley dan para ahli strategi lainnya memperkirakan indeks dolar Amerika Serikat akan turun sekitar 9% dalam waktu 12 bulan mendatang karena terdampak oleh pemotongan suku bunga dan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Nah, indeks dolar Amerika Serikat sendiri sebenarnya telah turun hampir 10% sejak mencapai puncaknya di bulan Februari 2025 lalu. Namun, pelemahan indeks dolar Amerika Serikat ini juga tidak serta-merta membuat rupiah menguat. Nah, apa yang menahan penguatan rupiah? Pak Rudi, di XY ini kan sudah cukup banyak melemah ya Pak, namun tidak serta-merta membuat rupiah menguat. Nah, kira-kira apa Pak yang menahan penguatan rupiah sejauh ini? Jadi DXY atau dollar index itu adalah nilai tukar dolar terhadap 6 mata uang utama dunia. Ada euro, bobotnya sekitar 55%, kemudian ada pound sterling, ada yen Jepang, Canadian dollar, kemudian Swedish krona, sama satu lagi Swiss franc, ya. Tapi basically euro, pound sterling, yen itu yang mungkin sudah hampir 80%, plus Canadian dollar lah gitu. Nah, sejak Trump menjabat, memang DXY yang tadinya di level 108 atau 109 sampai dengan awal Juni itu turun ke 98. Jadi sudah turun sekitar 10%. Sayangnya ketika US dollar melemah terhadap 6 mata uang utama dunia, rupiah kita itu juga lagi kurang bagus nih. Jadi terutama di sekitar bulan Maret, waktu itu ada beberapa kebijakan yang mungkin oleh asing itu dianggapnya kurang positif untuk Indonesia. Contohnya apa? Yang pertama adalah pembentukan danantaranya. Pembentukan danantaranya sendiri tidak masalah. Yang menjadi permasalahan itu adalah efisiensi anggaran, terutama di infrastruktur, yang dialihkan ke danantara pada waktu itu. Di mana kan dalam beberapa kesempatan sempat tertulis 20 billion US dollar atau 320 triliun. Belakangan berubah menjadi 200 triliun. Belakangan lagi sudah nggak jelas nih apakah masih akan ada apa tidak, atau hanya dari data dividen aja. Nah, mudah-mudahan sih kalau bisa sih jangan, kalaupun efisiensi anggaran tidak terlalu besar. Tapi yang jelas ketika efisiensi anggaran infrastruktur dilakukan, itu membuat story terhadap Indonesia itu berubah. Karena buat asing itu, Indonesia itu bisa menjadi pilihan apabila perkembangan infrastrukturnya digenjot gitu. Nah, kalau misalnya itu dikurangi, nah itu yang menyebabkan kalau kita baca kenapa ada yang downgrade Indonesia. Nah, momentum itu terus terang membuat nilai tukar rupiah yang harusnya menguat terhadap US dollar karena dolarnya melemah signifikan, tapi kita miss momentum itu. Ya mudah-mudahan berdasarkan prediksi-prediksi ya kan dikatakan ada kemungkinan walaupun sudah turun 9-10%, US dollar index itu masih bisa turun lagi kira-kira 9-10% dalam 12 bulan mendatang. Nah, kalau misalkan skenario itu terjadi, mudah-mudahan kita punya rupiah bisa menguat terhadap US dollar kembali. Lalu Pak, bagaimana dengan isu perang dagang Pak? Apakah sudah ada kemajuan yang positif Pak? Perang dagang saya kira sejak China sama US itu berdamai sementara, di mana Amerika yang dari 145 jadi 30%, Cina yang dari 125 jadi 10%, itu sudah ada perkembangan yang sangat signifikan. Ya di tengah-tengah jalan ada beberapa kendala, tapi kelihatannya mereka bisa mencapai kesepakatan. Kenapa? Karena saya kira kondisi ekonomi dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau misalkan dua negara besar terus bertarung, ya akhirnya merekanya rugi, kita semua juga rugi. Jadi itu merupakan suatu perkembangan yang positif. Nah, pada saat awal perkembangan positif tersebut disampaikan, kan langsung kita punya saham, Amerika punya saham menguat. Nah, belakangan isu perang dagang itu pindah ke perusahaan. Jadi tadinya dengan negaranya sudah oke, tiba-tiba Donald Trump mengatakan kalau Apple mau jual iPhone di Amerika, harus produksi Amerika, jangan produksi India. Beberapa produsen lain juga disanksi, maksudnya diberikan warning hal yang sama. Itu menurut saya negatif. Kenapa? Karena
baru saja kita sudah mulai ada titik temu untuk yang tarif untuk negara, kok sekarang balik ke produksi lagi gitu. Jadinya kan nggak jelas nih. Kalau misalnya Apple dia bikin pabrik di China dengan tarif 30%, apakah dia harus bayar ekstra tarif lagi karena produksinya bukan di Amerika? Nah, hal-hal tersebut menurut saya menciptakan ketidakpastian baru, walaupun itu baru diomongin sekali. Sampai sekarang belum ada perkembangannya. Jadi kalau tentang Trump ini memang faktor yang bisa berubah dengan cepat, sehingga investor harus lebih cermat mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kemudian Pak, baru-baru ini tuh saya melihat berita ada isu yang cukup hangat ya, yaitu perang Israel-Iran. Nah, kira-kira Pak, apakah ada dampak yang signifikan Pak terhadap perekonomian Pak? Jadi sejak awal Palestina sama Israel perangnya berlaku, itu kan salah satu skenario terburuknya adalah Irannya ikut-ikutan. Nah, cuma waktu itu dianggap kemungkinan ini kecil. Kenapa? Karena di antara Israel sama Iran itu ada banyak negara. Ya. Jadi di antara dua negara itu secara geografis itu terpisah oleh banyak negara, dan negara-negara tersebut itu ada yang mungkin sekutunya Israel, ada yang mungkin sekutunya Iran. Jadi beda-beda kepentingannya. Nah, karena perbedaan itu kemungkinan untuk perang darat kecil. Beda kalau dia tetanggaan ya, langsung bisa perang. Seperti yang Israel sama Palestina. Kalau ini kan jaraknya jauh. Nah, untuk itu kalaupun ada perang mungkin lebih ke sifatnya teknologi. Jadi drone, rudal, segala macam gitu. Dalam konteks adanya kondisi geografis, selama tidak perang darat, menurut saya seharusnya tidak terlalu besar resiko untuk ini eskalasi. Nah, tapi kalau serangan-serangan rudal balistik tersebut menyasar fasilitas-fasilitas yang nuklir gitu ya, atau kondisinya semakin memburuk sehingga Selat Hormuznya itu juga dihalangi, sehingga produksi minyak Iran itu dengan mudah bisa digantikan oleh Amerika sama Arab Saudi. Yang sulit itu adalah transportasi minyak Timur Tengah itu melewati Selat Hormuz, di mana Iran itu berdekatan dengan situ. Nah, yang orang khawatirkan sebenarnya bukan produksi daripada Irannya, tapi lebih ke selat yang strategis itu seperti apa. Nah, sampai sejauh ini nggak usah ngomong Israel sama Iran. Perang Rusia-Ukraina saja sampai sekarang belum berhenti. Tapi kan itu kayak sudah tidak lagi menjadi perhatian. Nah, menurut saya mudah-mudahan ini juga seperti itu. Jadi dua negara itu tidak apa-apa, cuma kebetulan ada satu selat yang menjadi tempat transitnya atau tempat minyak dunia itu bergerak seperti itu. Nah, yang saat ini kita masih memperhatikan sih, tapi kalau dilihat dari harga minyak dunia yang sudah di sekitar 70-an dan tidak eskalasi lagi, Donald Trump juga menyampaikan beberapa kali bahwa progres di antaranya terus berlangsung. Mudah-mudahan tidak ke kondisi yang lebih buruk. Baik, nah kemudian Pak, kalau dari dalam negeri ya Pak, apakah ada sentimen positif Pak yang bisa membuat pasar modal Indonesia itu kinerjanya lebih bagus Pak? Kalau dari laporan keuangan, Q1 secara umum stagnan. Memang ada yang naik, tapi ada juga yang turun. Dan secara umum kita melihat stagnan. Q2 ini kemungkinan juga sama. Kenapa? Karena kami tidak melihat adanya perbaikan signifikan. Langkah pemerintah melakukan efisiensi itu juga kena langsung ke sektor real, di mana spesifik langsung kan perhotelan, transportasi. Nah, kalau misalnya ada satu sektor yang melambat, tentu yang lain juga ikut-ikutan. Memang ada banyak pemberian bansos dan juga ada libur, tapi spending pemerintah itu juga punya porsi yang signifikan juga dalam perekonomian. Nah, belakangan kalau saya perhatikan, sepertinya pemerintah mulai melakukan pembenahan, artinya efisiensi yang tadinya dilakukan dengan sangat signifikan, sekarang kayaknya sudah agak-agak normal lagi gitu ya. Jadi sudah mulai ada rapat di hotel dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kalau ada perbaikan itu di semester 2. Nah, kalau semester 2, katakan kuartal 3 laporan keuangannya mungkin baru tersedia akhir Oktober atau awal November. Jadi dari bulan
Juni sampai dengan Oktober nanti, kemungkinan dari dalam negeri belum ada sentimen positif. Tapi kalau katakan setelah Oktober, mudah-mudahan perbaikan laporan keuangan kalau ada, itu bisa menjadi sentimen positif. Itu dari laporan keuangan. Kalau suku bunga, memang saat ini masih tergantung kepada kurs nilai tukar. Kurs nilai tukar kalau bisa turun di bawah 16.000, pemotongan suku bunga akan berlangsung dengan cepat. Begitu suku bunga turunnya cepat, biasanya juga akan berdampak positif ke harga saham. Tapi memang untuk penurunan suku bunga, kurs nilai tukar masih sangat dominan pengaruhnya. Hai sahabat Panina M, terima kasih ya sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Panina M.